Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya nih ibu-ibu, bapak-bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Temanya masih sama? Masih ingat? Iya, tentang upaya pencegahan dan penanganan stunting. Baik. Oh iya, ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini bawa tabel janji dirinya? Bagus sekali. Baik. Nah, dari pertemuan minggu lalu, apakah ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Iya, Ibu Ina? Betul sekali. Kita membahas tentang pemberian stimulasi kepada anak usia 2-6 tahun. Nah, dari tabel janji diri, apakah sudah diterapkan di rumah? Sudah? Baik sekali. Apakah ada tantangan dalam menghadapi janji dirinya? Ada sedikit? Oh, baik. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya karena saya sudah menepati janji dirinya. Nah, pada hari ini kita akan masuk lagi ke modul selanjutnya, yaitu tentang pemanfaatan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Sebelum kita lanjut, kayaknya kita ini butuh pemanasan dulu supaya kita lebih semangat. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak silakan berdiri dulu sebentar. Kita lakukan tepuk semangat ya. Masih ingat? Masih. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak tahu tidak apa itu bantuan sosial? Ya, Ibu Ita? Bantuan dari pemerintah. Oh, Bapak Agung? Berupa uang dan barang. Baik. Nah, dari ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, apakah semuanya sudah dapat bantuan sosial? Ibu Ita dapat PKH. Oh iya, Bapak Agung, BPNT. Benar, Ibu. Dapat PKH, BPNT itu adalah bantuan sosial. Jadi bantuan sosial adalah bantuan berupa uang ataupun barang yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Baik, kali ini saya akan membagi kita menjadi 2 kelompok. Jadi saya minta untuk kelompok A dan kelompok B untuk menuliskan jenis bantuan dan apa manfaat dari bantuan tersebut. Silakan menulis jawabannya di kertas yang sudah saya siapkan di meja masing-masing. Saya kasih waktunya 5 menit ya, cukup? Baik, silakan ditulis jawabannya. Depan sudah ada jawaban dari kelompok A dan kelompok B. Dan kelompok A menuliskan jenis bantuan BPNT, manfaatnya untuk membeli kebutuhan pokok, beras, telur. Betul ibu-ibu, bapak-bapak? Betul, tepuk tangannya. Yang kedua ada PKH, manfaatnya untuk membeli buku, sepatu, dan tas. Apa itu betul? Betul, tepuk tangan. Kemudian dari kelompok B, dari jenis bantuannya sama, PKH. Manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah, balita. Nah, langsung BPNT. Manfaatnya untuk beli beras dan telur. Baik, jadi dari kedua tugas yang sudah dikerjakan oleh kelompok A dan kelompok B, jawabannya betul semuanya. Terima kasih. Baik, jadi manfaat bantuan sosial selain yang sudah disebutkan oleh kelompok A dan kelompok B, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, baik dari segi pangan, pendidikan, kesehatan, sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Itu tujuannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan lanjut nih ke langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Agar makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, kita harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Nah, silahkan dilihat tabel yang sudah saya tempel di sini. Nah, di sini ada kelompok kandungan gizi. Bagian tabel pertama ada makanan pokok, yaitu karbohidrat. Fungsinya sebagai sumber tenaga dan fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Kemudian di kolom kedua ada lauk pauk sebagai sumber protein. Fungsinya untuk zat pembangun sel
dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Itu fungsinya. Tabel ketiga yaitu sayur dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Fungsinya untuk membantu proses kerja tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit. Nah, boleh nih saya minta kita di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Saya minta untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mengidentifikasi bahan pangan yang ada di sekitar kita, tapi yang harus memenuhi karbohidrat, protein, dan vitamin. Untuk kelompok 1, saya minta menuliskan bahan pangan yang mengandung karbohidrat. Kelompok 2, bahan pangan yang mengandung protein. Kelompok 3, bahan pangan yang mengandung vitamin. Silakan jawabannya ditulis di kertas yang sudah saya siapkan di meja masing-masing. Terima kasih atas jawabannya. Di sini sudah ada jawaban dari ketiga kelompok. Jadi kelompok pertama yaitu bahan pangan yang mengandung karbohidrat. Coba kita lihat, ada beras, jagung, ubi. Benar, ketiga makanan ini adalah bahan pangan yang mengandung karbohidrat. Untuk kelompok 2 ada ikan, daging, dan telur. Betul sekali. Jadi ketiga bahan pangan ini adalah bahan pangan yang mengandung protein. Kelompok 3 ada pisang, jambu, dan pepaya. Benar, ini adalah buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Apa ada yang mau ditambahkan? Oh ya, kelompok 3. Oh betul, kelompok 3 hanya memasukkan buah-buahan saja. Mau dimasukkan apa, Bu? Sayur. Sayur apa? Sayur bayam. Oh, boleh. Kita tulis di sini ya. Sayur bayam. Jadi, makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak balita itu harus memenuhi kebutuhan gizi seimbang seperti isi piringku. Nah, boleh dilihat di sini ibu-ibu, bapak-bapak, di sini ada tabel isi piringku. Ini saya sudah buat bundaran yang mengibaratkan sebuah piring. Di dalamnya ada 4 bagian, yaitu ada makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Di sini yang mendominasi adalah makanan pokok dan sayur-sayuran. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak mengkonsumsi makanan seperti porsi isi piringku itu sudah memenuhi kandungan gizi yang seimbang. Selanjutnya saya punya 10 pesan menu gizi seimbang. Ini yang perlu kita cermati. Apa saja sih pesan-pesan menu gizi seimbang? Boleh saya dibantu untuk membacanya? Ibu Ita boleh minta bantu untuk membacakan poin pesan nomor 1? Terima kasih Ibu Ita. Bapak Agung bisa bantu saya untuk membaca pesan poin ke-10? Baik, terima kasih Ibu, Bapak-bapak. Setelah kita pelajari semua hari ini, apa sih rencananya untuk memanfaatkan bantuan sosial dari pemerintah dalam menangani stunting? Seperti biasa, Bapak Ibu dapat menuliskan rencana tersebut di tabel janji diri. Oleh karena itu, tabel janji diri dari minggu lalu boleh saya minta? Terima kasih. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum saya akhiri pertemuan kita kali ini, saya mengingatkan kembali agar ibu-ibu dan bapak-bapak dapat mengoptimalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting. Apakah di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini, dan apabila nanti di kemudian hari ada pertanyaan, bisa menghubungi saya lewat SMS maupun WhatsApp. Baik, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.